dan kita juga mungkin masih segar ingatan kita bagaimana di akhir tahun kemarin masyarakat mengeluh soal harga-harga bahan pangan gitu ya, dan kita tahu bahwa di dalam poverty basket itu sekitar 60% dari pengeluaran keluarga miskin untuk bahan makanan, 30% diantaranya mereka tetap menilai bahwa pemerintah sudah gagal mengendalikan inflasi ini. Yang ditetapkan Undang-Undang RAPBN 2010 adalah 5,3 ya, jadi artinya 31% di atas ya, karena kemarin inflasi kita 6,96%. Nah jadi intinya ya, saya kira memang pembangunan kalau kita mulai dari misalnya pembangunan fisik ataupun bagaimana anggaran itu ada dan anggaran itu digunakan, memang terjadi. Gitu. Tetapi kita makin menyadari juga bahwa siapa dan bagaimana cara menentukan parameter keberhasilan dari satu pembangunan itu ternyata memang sangat politis. Terutama setelah saya di dalam DPR saya menyadari sekali itu, bahkan wakil menteri kemarin menyatakan ya kalau kita ambil aja lah cabai dari inflasi kemarin itu angka inflasi sudah mungkin memenuhi dan dia bisa mengklaim bahwa sekarang pemerintah sudah berhasil. Itu yang tadi saya kira sepakat bahwa parameter yang digunakan untuk saat ini kita mungkin tidak perlu diskusikan terlalu jauh ya, karena memang bukan maksud dari tujuan ini. Mungkin kita sebaiknya langsung ke soal pendidikan hanya sebagai ilustrasi gitu ya, karena ini menyangkut apa yang mungkin sehari-hari saya hadapi dan juga banyak di sini saya lihat teman-teman dari lingkungan perguruan tinggi. Kita semua mungkin sangat mengharapkan ya, pendidikan itulah yang sebetulnya menjadi penerobos ya, kita untuk bisa keluar dari jebakan kemiskinan itu. Tetapi sekarang kita juga melihat bahwa 81% penduduk BPN berapa, kemudian 20% dari APBN itu pas 20%, kadang-kadang hampir nggak ada perbedaan sedikit pun, itu kemudian ditetapkan sebagai anggaran fungsi pendidikan. Dan ternyata yang lebih saya heran lagi, saya pikir tadinya anggaran pendidikan itu adalah anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi jelas siapa penanggung jawabnya, jelas siapa leading sektornya, dan jelas siapa orang yang mendampingi membuat perencanaannya dan orang yang mengawasinya, yaitu Komisi 10. Nah ternyata saya baru menyadari juga baru ketika di DPR hanya sekitar 30% saja dari dana fungsi pendidikan itu yang dikelola oleh Kemendiknas. Jadi untuk tahun 2011 pun sebagai gambaran saja ya, jadi ada 1.200 sekian triliun, kemudian 20% fungsi pendidikan. Nah anggaran yang dikelola di Diknas itu sekitar 56 triliun saja, jadi sekitar 6% dari APBN. Nah kemudian saya juga baru menyadari bahwa anggaran fungsi pendidikan 20% itu tersebar kemana-mana, ke 16 kementerian dan lembaga negara. Itu hampir semua. Jadi misalnya kalau kementerian mungkin Hankam punya apa misalnya pendidikan apa gitu kan, kemudian Kementerian Dalam Negeri punya STPDN, mungkin pariwisata punya sekolah tinggi pariwisata. Ternyata semua kementerian, termasuk Kementerian Koperasi dan itu juga sekarang banyak nih fungsi pendidikan yang mas. Gitu. Jadi semua mengklaim bahwa mereka punya kontribusi untuk masa pendidikan, tetapi akibatnya apa? Sebagian besar dari anggaran yang sekitar 70% itu tidak jelas sekarang siapa sebetulnya yang karena tidak ada Grand Design Pendidikan Nasional, yang ada adalah Renstra Kementerian Pendidikan Nasional. Nah itu yang saat kita bahas 56 itulah yang dari Renstra apa rencana pembangunan. Maksud saya gitu ya, ini mengemukakan gitu ya, bagaimana cara kita bekerja gitu ya, ini membangun nih. Siapa yang kemudian mengkoordinir? Itu tidak jelas karena presiden seperti itu ya. Mungkin dia pun tidak sadar bahwa itu 20% itu tersebar-sebar ke mana. Dan kemudian tidak pernah menanyakan jadinya apa dan apakah semua anggaran itu mengarah kepada satu visi dan apakah anggaran itu juga memiliki standar yang serupa itu. Jadi itu jauh dari ilmu perencanaan yang saya pelajari di ITB, ternyata prakteknya itu kebalik-balik gitu ya. Jadi kita mulainya dengan anggarannya adanya segini, kemudian kebalik mana dan sebagainya. Nah itu kan membuat saya menyadari kenapa kemudian dari anggaran yang hanya 56 triliun itu pun hanya 30% yang untuk bisa digunakan untuk membangun ini, sekolah dan sebagainya. Makanya wajar. Padahal tentunya kalau kita mulai dari satu kebutuhan, berapa sekolah yang SD ternyata yang belum masih tidak bisa digunakan karena dia rusak, berapa yang masih harus ditambah ruang kelas, berapa yang belum punya perpustakaan dan bahasa Inggris dan sebagainya. Wajar ya, jadi nanti kembali terlihat bahwa paradoks anggaran pendidikan meningkat terus setiap tahun, memang anggaran pendidikan meningkat terus setiap tahun, tetapi
saya jadi melihat kenapa gitu kesejahteraan itu tidak meningkat, kenapa setiap orang tua murid masih mengeluh mereka tidak bisa atau harus membayar, dan polisi-polisi lain. Tentu kita memahami ya di perguruan tinggi dengan keadaan seperti itu sekarang harus membuka jalur-jalur mandiri. Sekarang di ITB dulu orang-orang miskin masih bisa masuk ITB, sekarang semuanya udah bermobilan gitu. Apalagi kemarin kami bertemu dengan, karena sedang membuat undang-undang pendidikan kedokteran, kita membuat undang-undang pendidikan kedokteran dengan prihatin. IDI mengemukakan bahwa untuk menjadi dokter sekarang kita membutuhkan anggaran seorang murid gitu, mau masuk ke kedokteran harus membayar 300 sampai 400 juta uang masuknya dan 20 juta per semesternya. Dan ternyata itu pun kualitas pendidikan kita sudah diturunkan sedemikian rupa sehingga lulusan dokter Indonesia itu ternyata tidak diakui secara global. Jadi kalau misalnya sekarang ada rumah sakit internasional dan menggunakan standar internasional untuk lulusan dokternya, maka lulusan-lulusan dokter itu tidak akan direkrut. Jadi pasti begitu. Jadi ada satu situasi yang kalau kita bicara tentang soal nasionalisme, daya saing, bicara soal akses, tidak mungkin anak orang miskin bisa menjadi dokter sekarang. Mungkin ke ITB juga belum tentu bisa secara ideal. Dan juga sekolah-sekolah favorit, sekolah berstandar internasional. Artinya juga segala polisi-polisi pendidikan ini pada ujungnya tidak terhindarkan hanya memberikan kesejahteraan memang, tapi kepada siapa, dan sebagian besar lainnya jadi sadar. Tetap kita akhirnya bicara soal kesenjangan. Walaupun namanya kesejahteraan itu selalu berubah dengan waktu dan berubah menjadi relatif sekali. Kalau dulu 30 tahun yang lalu zaman Mas Adi asal bisa sekolah nggak pakai sepatu pun masih bangga. Kalau sekarang anak-anak sekarang di SD favorit kalau tidak bawa HP, tidak punya BlackBerry, itu mereka merasa miskin. Betul-betul itu terjadi gitu. Bagaimana saya mendengarkan anak-anak SD itu mendiskusikan si itu tuh belum punya handphone, ya aneh ya. Berarti dia miskin, rumahnya kayak gimana ya? Cuman dia dan sebagainya. Masa anak-anak? Nah itulah jadi pendidikan kita. Sekali lagi mungkin di samping kita membangun fisik, ada anggarannya dan sebagainya. Kita ingin membangun karakter. 2 menit lagi Mas Adi ya, karena karakter lulusan-lulusan yang tentunya kita harapkan dia bisa menjadi penggerak, ya bisa menjadi tadilah semacam teman saya Yustiani, orang-orang yang bisa berpikir inovatif dan dia tadi punya jiwa patriotisme dan sebagainya. Tetapi hanya berapa kecil sekali anggaran yang dialokasikan untuk membangun karakter itu gitu. Semua anggaran akhirnya dialokasikan untuk hal-hal yang masih basic maupun untuk guru. Nah mungkin situasi pendidikan tadi bisa kalau misalnya masih ada kesempatan ya, tentunya banyak sekali hal yang ingin dibahas gitu ya, yang menunjukkan mungkin banyak kebijakan yang salah. Dan terakhir mungkin 1 menit, tentunya saya berharap gitu ya, walaupun banyak sekali kritikan orang terhadap anggota legislatif dan tentunya reputasi kami akhir-akhir ini memang sangat merosot Mas Adi, tetapi anggota DPR tetap punya peran yang sangat penting. Namun kita tidak akan mungkin merubah kebijakan yang salah itu, dan tidak mungkin kita membuat kebijakan menjadi lebih pro-poor dan juga tadi mensejahterakan, lebih mempunyai ini apabila tadi kita tidak melakukan fungsi pengawasan yang ketat sekali. Dan kita harus punya kompetensi juga, gitu. Mau menganalisis anggaran, mau ngulik, mau punya nyali. Tadi Mas Adi bilang, kalau pinter aja tuh gak akan cukup. Kita harus punya nyali untuk terus-menerus mempertanyakan sesuatu, dan kalau perlu secara keras gitu ya, mempertanyakan sesuatu. Dan kami ingin sekali bahwa kerjasama yang baik di masa yang akan datang antara ya dengan teman-teman praktisi, kemudian juga dengan teman-teman dari perguruan tinggi, dan tidak kalah pentingnya dengan media, itu akan memperkuat posisi dan kesempatan kami untuk ikut melakukan atau mendorong perubahan. Karena saat ini tanpa bantuan dari teman-teman itu tidak mungkin DPR bisa bekerja dengan baik dan efektif. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 20 menit. Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau yang lain mungkin panggilnya Pak Adi, tapi khusus hari ini saya tetap ngotot panggilnya Om Adi. Karena seperti beliau sampaikan secara publik tadi, beliau mengenal kesejahteraan. Ada pembangunan tapi minus kesejahteraan. Lalu jalan tengahnya gimana?
mungkin hasil dari diskusi ini yang juga kita harapkan bersama oleh semua yang hadir akan menjadi suatu hal yang beneficial, nggak cuma selesai sampai jam 12 makan siang nanti ya Pak Syagana. Nanti kita benar-benar mengharapkan ada follow up dari diskusi-diskusi seperti ini. Kesejahteraan itu kalau menurut pendapat saya pribadi itu sebenarnya adalah yang mestinya dipahami dan disadari oleh semua, itu adalah pilar utama sebuah bangunan yang namanya negara. Ya nggak sih Om? Ini Pak Adi Menteri yang sangat saya kagumi di zaman itu. Yang namanya kesejahteraan semestinya kalau bisa idealnya kan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kalau tadi mendengar dari Ibu Hetifah, anak kecil sekarang usia SD ya. Kalau tadi usia SD pakai SMP itu yang BlackBerry. Kalau nggak pakai BB sekarang merasa dirinya sangat kekurangan. Tapi kalau saya kemarin ke Jogja, kita lagi antri fast food. Saya nggak sempat makan di acara waktu saya menjadi pembicara. Lalu akhirnya kita mampir ke suatu fast food. Kita antri fast food, tapi lalu berapa jam kemudian saya melihat di sudut kota Jogja yang lain orang-orang antri dana BLT. Jadi itu miris sekali. Itu saya juga jadi akhirnya aku jadi lapar deh saya. Jadi itulah yang namanya kesenjangan. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Hetifah. Tapi kesenjangan itu memang ada. Selama ini indikator oleh setiap kementerian, setiap departemen itu beda-beda. Judulnya indikator. Tapi indikator departemen A dengan departemen B mengenai jumlah angka penduduk atau rakyat miskin beda. Bagaimana merujuk kepada yang saya geluti saat ini saya menjadi ketua umum suatu asosiasi UMKM khusus wanita. Ini terima kasih Pak Syagana mengorbitkan kita wanita pada hari ini, ibu-ibu, mungkin karena beliau ingat ibunya, ingat istrinya, akhirnya kita semua sebagai pembicara. Yang boleh jadi prianya hanya satu, Pak Adi. Jadi di dalam asosiasi kami jumlahnya kurang lebih 40.000 wanita UMKM, tapi banyak mikro dan kecil. Yang namanya ekonomi ini sudah tidak bisa lagi mengikuti apa yang menjadi propaganda politis dari menteri-menteri ataupun juga dari para staf-staf kementerian. Karena apa? Yang dijalani sehari-hari oleh para ibu-ibu ini, syukur-syukur bisa 3 kali sehari secara 4 sehat 5 sempurna mencukupi kehidupan anak-anaknya. Tapi kalau nggak bisa, ya 3 sempurna. Itu juga sangat-sangat maksimal. Jadi pada saat kita ke daerah, itulah saatnya kita melihat bagaimana Indonesia sebenarnya. Mungkin kalau di ruangan ini ada coffee break segala macam, kita hanya mengharapkan para pembicara ini mendapatkan atau menghasilkan suatu pembicaraan yang menarik bagi audiens, bagi pemirsa. Tapi bagaimana yang sebenarnya Indonesia, semestinya kita tuh banyak jalan-jalan ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah perbatasan. Yang semestinya daerah-daerah perbatasan ini menjadi safety belt-nya sebuah negara. Karena itu perbatasan dengan negara lain. Tapi Jakarta sentris, Jawa sentris, pembangunan adanya di daerah Jawa banyaknya. Indonesia Timur aja kurang lebih itu masih belum atau sangat-sangat belum mungkin terjamah. Saya kurang tahu dengan data pendidikan di daerah Indonesia Timur ya. Tapi itulah yang terjadi. Dan itulah Indonesia, senang atau tidak